warahmatullahi wabarakatuh. Turun rahmat Allah, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil. Di Tompek lain orang istisqa berbulan-bulan tak ada datang hujan. Tapi di Aur Kuning begitu Pak Wali selesai kata sambutan langsung turun hujan. Nampaknya tausiah tak lama. Berselawat awak pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul tausiah kita malam ini menjalin silaturahim di situ. Menjalin silaturahim. Ambo tanggal 28 September jadwal di Kuala Lumpur. Berjumpa dengan salah seorang tokoh. Tokoh itu manusia, bukan tokoh bosi, tokoh omeng kan. Tanggal 28. Tiba-tiba ambo tengok di internet Abdul Somad akan memberikan tablik akbar. Oh, ini tak sesuai janji. Ambo kan cuma bersuara tokoh, bukan tablik akbar. Jadi ambo khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Akhirnya jadwal 28 di Kuala Lumpur itu ambo delete, ambo cancel, ambo batalkan. Berjalanlah ambo sama Ustadz Endri. Ustadz Endri kau dari Batam. Ustadz Endri bercerita pula tentang Ustadz Jarlisman yang selalu berdakwah ke Gema. Dan sampailah ke Aur Kuning, sampai ke apa namanya Pak Wali? Pangkalan Serai. Jadi kau perjalanan Ustadz Jarlisman, kata Ustadz Hendri bercerita pada saya. Dalam hati ambo, ambo kan kosong tanggal 28. Nah kalau gitu awak ikutlah program Ustadz Jarlisman. Akhirnya tersambunglah, terkonek. Inilah mako malam meko ambo bisa datang. Ini semua itu perlu ambo ceritakan supaya jangan sampai nanti ada fitnah. Kenapa Ustadz Somad itu ke Aur Kuning? Karena ada sesuatu dengan Pak Wali. Jangan ada dusta di antara kita. Semua ini terjalin karena hubungan silaturahim. Ambo hubungan baik dengan Ustadz Hendri. Ustadz Hendri hubungan baik pula dengan Ustadz Jarlisman. Kemudian rupanya Ustadz Hendri hubungan baik pula dengan Pak Faiz namanya di Jakarta. Pak Faiz inilah yang di TV di Jakarta itu. Lalu kemudian beliau utuslah salah satu Pak Lukman namanya kameramen. Itu yang pakai baju merah dari TV One. Memang beda. Jadi pengajian awak iko dari mulai keberangkatan tadi dari Gema selama naik sampan, itu masuk TV One. Nah, kau yang tadi tidak pakai baju mandi topi sungai ya, tapi insya Allah tidak di delete nanti di-cut. Lalu kemudian Ustadz Hendri hubungan baik pula dengan Ustadz Jamal. Ustadz Jamal ini di lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas, namanya Lasnas Media Dakwah. Datang Dewan Dakwah, Lasnas Dewan Dakwah. Datang Ustadz Jamal, dikontaknya pula abang beliau namanya Ustadz Muhsin Zahari. Akhirnya berita ini pun entah kemana-mana, ramailah datang kemari. Ambo pun tadi waktu makan di Lipek Kain, ambo tengok, kok banyak. Janji dulu kan sama Ustadz Hendri. Punya ramai sekali. Ramai. Nampak pula Ustadz Samsuatir. Nampak pula Ustadz, siapa nama Ustadz? Ustadz Asrari. Ustadz Asrari sekretaris Majelis Dakwah Islamiyah. Anggotanya, Ustadz Asrari ketua Majelis Dakwah. Anggota Majelis Dakwah 1000 Ustadz. Mudah-mudahan bisa beliau kirim satu Ustadz ke sini nanti insyaallah. Kalau bisa yang lajang Ustadz yang belum nikah. Dia nikahnya sama orang Aur Kuning. Jadi tidak baliknya lagi Pulang Bau. Kalau nyoba pergi balik kan perlu sampan. Sementara sampan awak cuma satu. Sedangkan di Siko sampannya mesti 2. Satu Johnson, satu Robin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kedatangan ini semua itu adalah karena
rahim. Jadi kemudian hamba tengok tadi Ustaz Samsuatir, hamba tanya Ustaz Asrori, Ustaz, iyo, itu yang di sebelah Ustaz Samsuatir 2 orang itu siapa? Itu dulu kan hamba tengok selalu di Kampar. Itu Pak Kuasiko. Rupanya Ustaz Rahmat memang Pak Kua awak, dan beliau kenal dengan Ustaz yang suaranya bagus, qori. Maka dibawalah kemari, akhirnya anak-anak kita pandai belajar membaca Al-Quran. Ini semua menjadi ajaran Islam. Itulah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, murah rezeki, hendaklah rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti malam nih. Malam ini hamba kalau tidak bersilaturahim malam ini kok tidak minum madu. Kok minum madu malam? Ketika digali kuburan-kuburan kuno di Mesir, yang di bawahnya itu kotak-kotak batu, ditemukan gelas isinya air kering, ditemukan gelas isinya khamar kering, tapi ada satu gelas yang isinya tidak kering padahal sudah lebih dari 3000 tahun. Itulah madu. Maka rupanya madu banyak di Aur Kuning. Masya Allah, tabarakallah. Wahai masyarakat Indonesia yang mencari madu, datanglah ke Aur Kuning. Like and share. Tapi ingat, kalau kalian datang ke Aur Kuning, niatnya mau silaturahim. Orang silaturahim tidak merusak. Jangan nanti sampai kemari, pas naik sampan, nampak ikan, bom, bam. Dia tak tahu ikan di sini dijaga. Saya pun baru tahu tadi, nampak ada benang di atas. Satu benang lagi. Ustaz Endi nanya, itu benang apa? Ambo ndak bertanya, nyo tanya. Ambo ndak nanya. Masa awak Ustaz LCMA bertanya? Kemudian mana? Ustaz Endi bertanya, Pak, itu benang apa? Antara benang ini dengan benang ini adalah apa nama istilahnya Pak Wali? Lubuk larangan, tak boleh menangkap ikan. Jadi yang boleh itu di luar sini saja, nanti dipanen bersama. Di sini ikan dijaga, dipelihara, akhirnya anak cucu kita bisa makan ikan. Sekarang di tempat lain, disetrum ikan itu pakai baterai. Dari mulai datuk ikan itu mati sampai cucunya. Dikasih pula racun, habis telur-telur ikan sekarang. Habis semuanya ikan. Oleh sebab itu, Anda yang mau wisata ikan, mau menengok panen ikan, datanglah ke Aur Kuning. Tengok, syuting kemari, datangkan wartawan kemari. Tapi niatnya silaturahim, jangan rusak alam kita. Di sini Masya Allah, di tengah perjalanan, dari sepanjang perjalanan kami melihat cantiknya pokok-pokok kayu. Semuanya berdecak kagum di atas sampan macam menengok kucing. Bisa pula batu dinding itu macam disemen. Siapa yang menyemen itu kalau bukan ciptaan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang merusak alam ini siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di lautan, di daratan, di sungai, di bukit, bima kasabat aidinas, akibat tangan-tangan manusia. Tapi di tempat kita masih bagus. Makanya kalau ada ide orang mau membuat jembatan, bagaimana kalau sungai-sungai ini dibuat jembatan lalu dibuat aspal jalan? Oh, kata saya jangan. Kalau sampai ada jembatan, ada jalan, habis ini hutan ini semua. Habis jadi kebun sawit. Emang kita mau makan sawit? Dulu kalau naik pesawat dari atas nampak di bawah hijau hutan. Tapi sekarang nengok ke bawah hijau pokok sawit. Sawit bagus. Tapi kalau semua hutan dibakar, dihabiskan dengan sawit, anak cucu kita nanti tidak lagi bisa menikmati alam. Tapi hari ini kita lihat alam. Kalaupun mau dibuat jembatan, jembatan semenisasi seperti program Bapak almarhum Aziz Zainal dulu, sepeda motor lewat bagus. Dan beliau bukan hanya sekedar ceramah. Pak Aziz Zainal almarhum bukan cuma sekedar tanda tangan di atas kertas. Beliau datang kemari dengan keluarganya, dengan cucunya, melihat dengan mata kepalanya, bertegur sapa dengan masyarakat, bersilaturahim. Mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita mau turun ke bawah, bersalaman dan mengenal masyarakat dengan baik, insyaallah. Amin. Nah, ini penting.
Jangan sampai orang hanya pandai berbicara, hanya pandai berteori, tapi tak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami Masya Allah, tabarakallah, merasakan ketenangan, pohon-pohon yang hijau. Dalam Islam diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Sebatang pohon, kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pernah motong sebatang pohon. Terus 1 hektar. Hati-hati memotong pohon kayu. Dalam Islam diajarkan, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sakit keras sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit anak korma, falyaghrisha, tanamkan. Di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Sudah mau mati udah. Nampaslah, kalau bahasa lagunya, setengah napasku pergi. Kalau bahasa awaknya, sosak ongok. Sudah mau mati, tapi di tangannya ada bibit korma, suruh tanam. Untuk apa ditanam? Padahal dia tak dapat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Padahal dia tak dapat memakan manis buah korma. Habis ditanam, mati. Untuk apa ditanam? Untuk anak cucu. Pergilah Bapak Ibu nanti ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Keliling tuh pokok korma. Siapa yang menanam itu dulu? Pak Mahmud. Ada di sini orang. Pak Mahmud. Kenapa Pak Mahmud bisa ikut acara ini? Rupanya gara-gara silaturahim. Pak Mahmud tahu, akhirnya 2 orang dari Masjid An-Nur datang kemari. Cuma dulu di An-Nur itu kiri kanan pokok kurma banyak, tak berbuah. Pokok kurma besar-besar macam sawit, tapi tak ada buah. Sampai akhirnya datang pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Iya, Mr. Kolak kan Pak Mahmud? Nah, kolak, tapi bukan kolak pisang. Mr. Kolak. Jadi ditengoklah dek Mr. Kolak tadi. Lamanya nengok, baru dia Pak Mr. Kolak mengambil kesimpulan kenapa kurma di Masjid An-Nur tidak berbuah. Rupanya semua kurma itu jantan. Nah, kalau bahaya LGBT kok. Akhirnya digantilah beberapa kurma jantan tadi menjadi kurma betina. Betina. Nah, jantannya sedikit aja. Jadi jantan ini tak usah banyak-banyak, sedikit aja. Apa yang golak, hati-hati Pak. Akhirnya sekarang berbuah. Setelah ditanam, disiram, 2 tahun, 3 tahun, berbuah. Kurma di depan An-Nur. Dipanggillah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad dikasih tahu sama Pak Mahmud. Ada apa tuh Pak Mahmud? Bisa Ustaz datang acara panen perdana buah kurma? Oh bisa. Hamba pun datanglah, diundanglah semua pejabat-pejabat. Hari ini acara panen kurma, pemotongan buah pertama oleh Abdul Somad. Oh, like and share. Disangka orang ambo nanam, enggak pernah memotong aja sekali. Artinya apa? Yang nampak di permukaan itu belum tentu dia yang beramal. Yang menanam orang lain, yang menyiram orang lain, yang menjaga orang lain. Abdul Somad cuma memanen saja, disangka orang dia. Begitu juga dengan pengajian di Gema, pengajian di Aur Kuning. Disangka orang nanti kalau masuk di TV ini, di internet, apa kata orang? Hebat Ustaz Somad ya. Dia ceramah sampai ke Aur Kuning, padahalnya sekali. Yang selalu datang ke sini siapa? Ustadz Jarlesman yang selalu datang dan kawan-kawan. Dan ada sahabat-sahabat kita dari Ustadz apa namanya istilahnya tadi Ustadz? Ustadz pakai nomor tadi? Ya? Forum Dai Konservasi dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang berbuat, tapi yang nampaknya Abdul Somad. Makanya nanti di akhirat takut-takutnya Abdul Somad, kau tidak lagi dapat pahala karena kau sudah terlalu sering nampak di dunia. Doakan hati Abdul Somad jangan sampai kena ria dan sum'ah. Amin. Kita jaga hati kita ini. Maka silaturahim kita ini terus kita jaga. Apakah kalau Abdul Somad balik dari Aur Kuning ke Pekanbaru, putuskah tali silaturahim kita? Tak putus. Tiba-tiba jantung saya agak
terasa lain degupnya. Sakit jantung Ustaz? Tidak. Terus kenapa? Menengok ada kotak sedekah. Ada orang kalau nengok kotak sedekah lain detak jantungnya. Bapak Ibu ada terasa gitu juga? Maksudnya kalau kotak lewat masukkan duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita ini dijaga dengan baik. Tapi ada yang merusak silaturahim. Yang pertama merusak silaturahim adalah suudzon. Saya tinggal satu kota Pekanbaru dengan Ustaz Asrori, tapi tak jumpa dengan Ustaz Asrori hampir setahun sudah tak jumpa. Asam di gunung, ikan di laut, berjumpa dalam belanga. Ustaz Asrori di Simpang 3, Abdul Somad di Panam, berjumpa di Aur Kuning. Aur Kuning yang membuat kami berjumpa dengan Pak Mahmud, berjumpa dengan Ustaz Muhsin Zahari, berjumpa dengan Ustaz Samsuatir. Di mana kami bersilaturahim? Yang menyatukan kami adalah Aur Kuning. Maka Aur Kuning adalah masyarakatnya yang suka bersilaturahim, insyaallah. Amin. Ustaz Somad itu sekarang sombong, tak mau lagi ceramah di Pekanbaru. Katanya kenapa tak mau ceramah Pekanbaru? Nggak level lah ya. Ambo ceramah di Pekanbaru dari mulai Masjid An-Nur yang lantai 2 nan godang sampai di musola Surau Ketek yang jalan habis aspal, habis jalan aspal jalan semen, habis jalan semen jalan tikus, lampunya 5 watt. Masuk. Sampai di musola pun mau masuk pengajian di Pekanbaru. Pokoknya selalu ngundang, kamu datang, kamu tak pilih-pilih. Tapi rupanya datang kabar angin masuk ke telinga. Ada orang suuzon. Apa kata dia? Somad itu parah. Semua ikan pun ditangkapnya, dari ikan paus sampai ikan pantau. Maksud dia apa? Duit. Kalau masjidnya besar, ikan paus. Kalau musola kecil, ikan pantau. Maksudnya Abdul Somad ditangkapnya semua, dari ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sampai ikan pantau. Sejak itulah saya berhenti ceramah di musola-musola, karena dianggap orang saya tukang pancing pantau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah, supaya jangan sampai suudzon. Karena orang yang suudzon itu seandainya prasangkanya benar, dia salah satu. Tapi kalau prasangkanya salah, maka dia salahnya 2. Oleh sebab itu tak ada cara jalan lain. Silaturahim ini adalah husnuzon, prasangka baik. Alhamdulillah saya dengan Ustaz Asrori sangka baik, saya dengan Ustaz Muhsin sangka baik, saya dengan Ustaz Jamal sangka baik. Karena sangka baik itulah kami bisa berjalan bersama. Mudah-mudahan kami berkawan di dunia ini, berkawan pula kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya nyampaikan tausiah ini insya Allah 1 jam 60 menit, 1 jam. Nanti setelah itu kalau ada yang mau bertanya, tulis di kertas, saya jawab. Sesudah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Besok pagi baru kita ada tausiah subuh. Habis itu ada pula dokter yang dibawa oleh bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini rupanya hubungannya baik dengan dokter. Dokter-dokter ini tahu bahwa akan datang mau masuk ke Aur Kuning. Mereka pun ikut juga. Padahal dokter ini Bapak Ibu tahu sendiri. Dokter inilah masuk nyamuk. Dokter inilah orang yang paling susah kita jumpa. Dan dokter inilah orang yang paling payah kita bercakap sama dia. Betul apa tidak? Apa pula betul? Ada tukang rumah pakai martil besar memukul, pam, satu hari gajinya 50.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, dipukulnya lutut orang 7 juta. Bayangkan tuh, tukang kusuk mengusuk ujung kaki, lutut, betis, kepala sampai pegal 1 jam 50.000. Tapi dokter sedikit aja pegangnya. Pikirnya perut, mah akut 5 juta.
Mau mereka datang bersama kita. Ini nikmat besar. Makanya besok habis subuh kita pengajian, habis itu manfaatkan betul dokter-dokter ini. Kalau perlu yang tak sakit pun ngaku sakit. Jangan, tak boleh bohong, tak boleh dusta. Yang penting besok manfaatkan sebaik-baiknya. Di masa akan datang kita minta ibu dokter, bapak dokter, ajak lagi kawan lebih banyak. Kita adakan nanti khitan massal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan ibu hamil, bapak hamil jangan. Khitan massal ini paling penting. Buat nanti balehonya. Tabligh akbar dan khitan massal bersama dokter-dokter. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Mana tahu ada lakinya belum bersunat kan? Mohon maaf mungkin kata-kata saya tak berkenan di hati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini semua bisa dokter ikut, ustadz ikut, alim ulama ikut, kameramen dari Jakarta ikut. Yang penting kalau mau murah rezeki panjang umur, rajin-rajin silaturahim. Baru bersilaturahim, ulurkan tangan aja dosa sudah hapus. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan Allah. Saya tadi turun dari sampan langsung salaman disambut pula dengan kelompong naik ke atas salaman hampir tak mandi saking kan banyaknya salaman. Sampai akhirnya Bapak izinnya saya mau mandi dulu. Barulah yang salaman tadi menyesal. Rupanya berfoto sama orang belum mandi. Sesudah mandi, yang tadi udah berfoto, minta foto pula sekali lagi. Karena tadi edisi sebelum dan sesudah. Dia mau buat foto dua, before, after. Masya Allah, luar biasa sambutan masyarakat daerah Aur Kuning dan sekitarnya. Saya lama berpikir kenapa dikasih nama Aur Kuning. Cuman saya mau bertanya sama Pak Wali, segan. Rupanya tendanya warna kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun namanya tak penting, apalah arti sebuah nama. Yang penting adalah bahwa kita berbagai macam warna, suku, bangsa, bahasa, kita jaga ini silaturahim. Makanya judulnya dibuat menjalin silaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah? Datuknya satu, lalu kemudian datanglah anak-anaknya. Anaknya punya anak-anak lagi cucu, anak-anak, keponakan, sepupu, sewali. Ini satu nenek, satu datuk, itu disebut dengan silaturahim karena rahimnya satu. Tapi yang tidak punya hubungan, saya dengan bapak ibu kita tak ada hubungan rahim, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Pak Mahmud tak ada hubungan. Pak Mahmud orang Jawa, saya orang Melayu. Tapi Pak Mahmud baik sama saya. Kami sama-sama jalan ke Talang Mama, ke Talang Perigi, Talang Jerinjing, ke macam-macam. Tak pernah Pak Mahmud ngejek saya. Kalau Pak Mahmud mau ngejek, orang lari kata dia. Melayu kan lari, bahasa Jawa. Tapi tak pernah, kami tetap berjalan bersama. Oleh sebab itu maka orang yang berbeda suku disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang menyatukan saya dengan Pak Mahmud adalah la ilaha illallah. Dulu waktu kecil kalau di rumah ada kupu-kupu katanya tamu mau datang. Ini tamu sudah datang, baru datang kupu-kupu. Terlambeknya tiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan kita ini jangan sampai dirusak oleh suudzon. Ini kadang banyak orang suudzon. Itu kawan saya itu sombong Pak Ustadz. Dulu orangnya ramah, dulu orangnya baik, tapi sekarang diam saja, disapa pun tak menyaut. Jangan suudzon, tanya dulu. Hai brother, dek apa angkau ndak berbunyi dari tadi? Sombong ya? Tidak. Lalu kenapa diam? Saya ini sakit. Sakitnya apa? Nggak bisa kentut sebulan. Patutlah. Ini cerita Ustadz ini betul apa? Kisah nyata. Ambo datang ke rumah sakit. Katanya, abang, bapak sakit? Iya. Kok tak ada tanda-tanda sakit? Senyum aja. Sakit apa? Sakit apa? Sebulan nggak buang angin. Bisa. Siapa bilang tak bisa?
Oleh sebab itu maka jangan suudzon. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita tak betul, fatabayyanu, klarifikasi. Tanya. Adapun orang yang mengejek-ngejek kita, anjing menggonggong kafilah, tak usah pedulikan ngejek. Bapak Ibu tengok orang ngejek-ngejek saya di internet itu, macam-macam ngejek. Tak pernah saya balas, saya diamkan aja. Gak sakit hati Ustaz? Sikit ada. Tak pernah Ustaz doakan mereka macam-macam? Tidak. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah saya baca komennya. Password saya tak tahu. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang yang mengejek kita. Orang yang mengejek kita itu memikirkan kita pagi, petang, siang, dan malam. Sementara kita tak pernah memikirkan dia sekedip mata pun. Kata siapa? Burhanuddin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, presiden kita yang baru meninggal kemarin, mantan presiden. Apa kata dia? Jangan marah dengan orang yang mengejek kita. Kenapa? Karena dia memikirkan kita setiap hari, tapi kita tak pernah memikirkan dia sekalipun. Orang yang mengejek kita itu iri dengan kita, karena kehidupan kita lebih baik daripada dia. Betul? Banyak yang semangat. Makanya kalau ada tetangga ibu ngejek ibu, itu artinya duit ibu lebih banyak daripada duit dia. Suami ibu lebih ganteng daripada suami. Kalau ada orang ngejek ibu, berarti suami ibu lebih ganteng daripada suami dia. Sudah saya tengok-tengok, rasanya suami dia lebih ganteng Pak Ustaz. Enggak. Di mata dia, suami ibu lebih ganteng. Karena kata pepatah, hijau rumput di taman lebih hijau rumput tetangga. Begitu juga dengan bapak. Kalau ada orang ngejek bapak, berarti sampan bapak lebih kencang daripada sampan dia. Tadi kawan kami ada ngejek-ngejek, sampan kami lebih cepat. Apa katanya? Ini supir Medan nih Pak Ustaz. Coba tanya nama dia. Valentino Rossi apa? Artinya apa? Ada orang yang dendam kesumat, marah. Orang ini dikuasai oleh hasad, dengki. Sementara kita selamat dari hasad karena pagi petang kita membaca ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi masyarakat Gema, masyarakat Aur Kuning, masyarakat apa tadi Pak Wali? Bangkalan Serai, orangnya tak ada yang hasad walau sedikit pun. Amin. Tak ada yang hasad. Tadi jumpa kami di jalan, kami cepat, kami dada, dia senyum semuanya. Tak ada dia marah. Waktu kami lomba tadi kami, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya kita, tak ada yang marah. Jangan lomba kami, jangan, tak ada. Baik-baik semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka hilangkan suudzon dari dalam hati, hilangkan marah dendam kesumat dari dalam hati, hilangkan hasad busuk hati dari dalam hati. Karena penyakit hati ini akan berubah menjadi penyakit zohir. Penyakit hati hasad di dalam tak nampak, penyakit dendam di dalam tak nampak, penyakit tak suka menengok orang lain dapat nikmat dalam tak nampak. Tapi kalau dipeturutkan dia akan berubah menjadi penyakit zohir. Apa namanya? Gara-gara sering dengki berubah jadi diabetes mellitus. Nah, nampaknya kotak udah mulai mendekat. Saya tak mengasih duit karena tak bawa dompet. Kalau tak percaya tengoklah. Ustaz Somad di tempat lain dia ngasih duit sedekah. Di tempat kami di Aur Kuning dia tak ngasih. Saya di Aur Kuning tidak ngasih duit, saya mau ngasih sampan aja satu. Jangan tepuk tangan dulu. Berapa harga sampan itu satu Pak Wali? Lebih kurang 15 juta? Oh mahal. Datanglah menyosal awak tadi. Awak sangko 1,5 juta. 50 juta. Tapi lah dia dah tersabui, tak bisa ditarik lagi. Hilanglah bahan ceramah dengan 50 juta tu. InsyaAllah Pak Wali, nanti saya kirimkan transfer banking insyaAllah. Tapi yang buat cicil.
Apa yang awak sedekahkan kini, itulah yang awak bawa mati besok. Di dompet ibu tadi ada 1 juta. Berapa duit dompet ibu? Banyak lah, enggak mau mengaku. Oke bapak kalau gitu. Di dompet bapak ada 1 juta. Berapa duit dompet bapak? Di dompet kita duit ada 1 juta. Kemudian lewat kotak tadi awak masukkan 1.000. Lewat kotak masukkan 100.000. Kemudian awak pun malam itu mati. Dan awak bawa mati nan 900.000 apa nan 1.000? 1.000. Nah, tadi yang memasukkan duit 2.000. Masukkan 2.000. Mati malam itu. Bawalah 2.000 tu. Di balik bantal 1 juta, dalam lemari 1 juta, doket kuali 1 juta, 3 juta, 5 juta, di bawah tempat tidur 15 juta. Siapa yang mewarisi? Laki. Dibuatnya apa? Apa bininya sekali lagi? Ibu, matilah bawa dua-dua ibu. Cakap amboko betul apa salah? Kalau betul katakan betul, kalau salah katakan salah. Jangan sesudah mau balik baru Allah ustaz itu yang saya bicarakan. Mungkin tak malaikat maut datang malam itu? Nanda menjawab, awas. Amba bukan nakut-nakuti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nan awak sedekahkan, itulah yang akan membawa awak bawa mati menghadap Allah. Tadi yang bawa waktu melalui jembatan itu tadi, pas di jalan, jangan jalan dulu. Jangan jalan dulu, kata bapak tadi. Jangan dulu, ini dulu lewatkan. Waktu di jalan berguyangnya pas di tengah. Ustaz, ikut di tengah kok mau. Iko latihan meniti titian Shiratal Mustaqim kok. Tapi nanti di akhirat ada orang meniti titian Shiratal Mustaqim itu kalbarqi, macam kilat. Ada yang meniti titian Shiratal Mustaqim itu macam petir kilat menyambar. Cepat betul. Tapi ada yang meniti titian Shiratal Mustaqim itu macam orang naik speedboat Johnson and Robin. Siapa itu? Itulah Ustaz Somad. Naik sampan tadi. Ada pun yang ngasih 2.000, macam bekicot lah. Pelan aja. Yang punya kotak, kasih sekali lagi. Mungkin ada yang berubah pikiran. Alhamdulillah Ustaz Somad. Waktu pertama kali kotak kami sebar, dia kasih 2.000. Pas Ustadz udah ceramah kami kasih lagi, bertambah Ustadz. Berapa? 2.500. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang nanlah mati dikubur masuk tanah itu, kalau nyai duit balik, kalau duitnya balik, kira-kira apa yang dia mau? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku hidup sekali lagi, walaupun sekejap mata, walaupun sekedip mata, walaupun sekejap saja, untuk apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Tapi orang Aur Kuning jangan ajarkan tentang sedekah. Aur Kuning masyarakatnya suka bersedekah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Ambo turun dari sampan tadi, langsung datang bapak-bapak dari Aur Kuning, bukan anak muda, bukan anak gadis, bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak sudah tua. Disalamnya ambo kasih duit. Ambo tengok warna biru, 50.000. Masih ambo simpan. Itu orang Aur Kuning. Bapak kali ambo ceramah di Pekanbaru, tak ada orang ngasih ambo duit. Di Aur Kuning kasihnya duit 50.000. Entahnya salah kasih, tapi rasanya tidak. Masuk ke masjid, barulah kami paham, rupanya orang Aur Kuning suka bersedekah. Masjid cantik, besar. Lama kami tadi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, cemanalah mereka membawa semennya, batu batanya. Ambo yang paling lama berpikir, Pak Wali, transportasi kemari apa? Sampan. Sampan saja ya. Cemana dia mereka membawa mimbar itu? Apa pakai helikopter? Luar biasa, membawa pagarnya dulu. Oleh sebab itu maka orang pendahulu yang sudah bersedekah banyak sampai berdiri masjid yang besar,
Berapa banyak membangun masjidnya bersemangat, masjidnya cantik, kaligrafinya luar biasa, tapi yang jamaahnya juga tadi luar biasa, penuh sampai ke belakang. Itu tiap malam macam itu. Insya Allah. Tadi yang mau salat, Assalamualaikum warahmatullahi, mau tengok penuh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, penuh ke belakang. Habis membaca doa, ampun tak sembahyang ba'diyah pun payah. Datang semua anak-anak muda, anak-anak ketek. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ambo ba'diyah dulu ya. Ya. Habis ba'diyah datang lagi. Oh, bawa kamera. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak ketek yang malam ikut tibo, ikolah dan akan menjadi pemimpin-pemimpin Kabupaten Kampar di masa akan datang. Nih, anak-anak kita ini. Mereka kalau SD di mana Pak? Air Kuning. Kalau SMP di mana Pak? Seborang Buya, Ustaz. Kalau SMA nanti di mana? Di Gema. Nanti mereka akan kuliah. Mereka bisa terbang sejauh mata memandang ke Mesir, ke Al-Azhar, ke Madinah, ke Makkah. Tapi tujuan nanti tetap pulang membangun Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat akidahnya harus kuat, akidahnya harus selamat. Karena doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Jilbabnya harus panjang. Tengoklah, ada kemah khusus dibuat untuk laki-laki, tak ada perempuan. Ini kemah perempuan, tak ada laki-laki. Ada sikit-sikit tak apa. Nah, kalau mata saya menengok ke sini, ibu jangan suuzon. Kenapa Ustaz nengoknya serius betul? Ampun taklah nampak kau dek cahaya kau silau. Tak nampak. Terus tak, tajam cahaya ni. Tapi kalau tidak dibuat terang beko kameranya hitam. Kau kalau dibuat terang, nanti orang menonton tengok, ih bercahaya muka Ustaz Somad. Yang tidak tahu lampunya terang. Tapi kalau lampu kau gelap, nanti tengok orang, oh kau sosek Buya kau. Hitam mukanya. Nah, ini penting. Tapi kalau mata saya tajam menengok, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak nanti waktu saya nengok sini, kau Buya kau gatal kau. Enggak. Ambo terus terang tajam, tak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, bertetangga, sekampung, berkawan, jangan sampai suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Abdul Somad ini kalau dicari-cari kesalahannya, ada saya salah. Apa salahnya? Tak pakai sendal. Apa salahnya? Ada sajalah salahnya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak ada salahnya, seumur hidup tak akan berkawan. Perempuan mencari laki yang tak ada salahnya, seumur hidup tak berlaki. Laki-laki mencari perempuan yang tak ada salahnya, seumur hidup tak akan berbini. Apa namanya? Panglaki, panglima lajang tua. Sudah tua, Portugal. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Jangan ini nanti jadi bahan ejekan pula. Balik Ustaz Somad, kajinya tidak dapat, Portugal dapat. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan mengolok-olok, mengejek-ejek dengan ejekan yang tak baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama buruk setelah nama iman. Nama iman, nama yang baik-baik. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud. Ini semua nama yang baik-baik. Jangan dirubah dengan nama yang tak baik-baik. Ini di kampung tuh banyak nama. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Untuk membedakan, mat pendek, mat tinggi, mat gapuk, mat. Akhirnya orang sakit hati. Kalau galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga hati ini jangan sampai tersinggung, jangan sampai rusak hubungan. Saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang, sekarang sudah jam 9.30.
Kata pepatah Arab, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara awak malam kau, siapa yang paling banyak salahnya di Aur Kuning? Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ambo berterima kasih pada orang yang berani mengatakan ambo salah. Sebab kalau tidak ada orang yang mengatakan saya salah, maka saya akan merasa benar. Saya akan terus merasa benar, padahal saya silap, saya salah. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang namanya tak saya sebut, yang namanya tak saya ingat, yang saya lupa. Hanya Allah yang memaafkan Abdul Somad. Tapi bapak ibu juga saya yakin tiap petang, pagi dan malam berdoa. Di antaranya doanya adalah, ya Allah, ampunkanlah silap dan salah Abdul Somad. Betul? Yang bilang betul yang berdoa aja, yang tidak jangan. Ada pula sebagian orang kalau ada anak-anak di ceramah itu menangis, dia marah. Bawa balik. Tapi saya tak pernah. Anak menangis, anak lari-lari, anak lompat-lompat, tak pernah saya marah. Kenapa? Karena kalau masih ada anak-anak mau dibawa ikut pengajian, itulah anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau di pengajian sudah tak ada anak-anak lagi, Ustaz Somad ceramah, tak ada anak-anak, isinya orang tua semua. 70, 80, 70, 80. Yang lah dokek malaikat maut. Alamat kapal akan tenggelam. Ada orang marah kalau anak-anak masjid, anak-anak kecil pergi ke masjid, marah. Waang, pergi balik. Naik diabetes semua mencari, nengok kok. Pergi balik. Padahal anak-anak ini harus kita jaga, kita didik. Tapi di Aur Kuning, anak-anak bukan diusir, anak-anak bukan dimarahi, anak-anak dibimbing. Pak Kua mengirimkan guru mengaji, sehingga anak-anak menjadi qori dan qori'ah. Mati kita nanti, mereka yang akan membacakan Yasin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa, Bu? Hari Kamis. Mudah-mudahan ke depan setelah ada sampan, tidak hanya sekedar membaca Yasin, 4 kali sebulan masuk ustadz dengan sampan dakwah ini memberi pengajian, insyaallah. Amin. Tak ada halangan lagi, tidak lagi ada halangan. Kenapa hari Jumat ini ustadz itu tak datang? Karena sampan yang di sini tak bisa balik, tak ada, karena sampannya udah 2. Satu sampan di sini, satu sampan di sana. Asal jangan ustadz itu sama-sama tabrakanlah di tengah jalan. Tapi kalau ini bergilir-giliran, insyaallah nanti belajar cara wudhu, syarat wudhu. Kalau tak bisa wudhu macam mana Ustaz? Air banyak tapi wudhu tak boleh. Karena kata dokter kemarin tak boleh wudhu. Ibu, bapak jangan wudhu. Tak boleh kena air. Kena penyakit tulang keropos akut. Kalau kena air mati. Tayamum, belajar tayamum, belajar bersuci. Jangan sampai orang tak paham. Jangan sampai orang tak mengerti bagaimana sholat, bagaimana meluruskan shaf. Luruskan shaf, kata imam. Istau, luruskan. Wa'tadilu, rapatkan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mankibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ambo kalau ada orang sembahyang, bahunya ditempelkannya ke bahu ambo, tidak masalah. Di bahu ambo ada baju. Kecuali preman baru taubat pakai baju singlet pula sembahyang, kena keringatnya apa kok. Tapi kalau baju dengan baju jumpa tak masalah. Cuman kalau kaki dengan kaki, ada orang menempelkan kakinya ke kaki ambo, ya tidak masalah. Tapi kalau sampai terlalu jarang tak boleh. Ada pula orang menganggap satu tikar sembahyang itu satu orang. Iko kapling ambo, iko sawit apa sembahyang? Iko saja dah hambo. Wah sampai sana. Kalau melampau batas, yang ditengok ini bukan sajadahnya. Yang ditengok ini adalah rapat kaki. Bahu dengan bahu tempel. Kaki dengan kaki kalau merasa tak geli tempel.
Tapi kalau geli, ambo kalau ada orang nempelkan kaki ke ambo diam aja. Ambo termasuk yang tak geli. Cuman kadang gini kan pula. Artinya kalau bapak merasa tak nyaman, tarik sedikit. Tapi kalau sampai berjarak panjang, kata Nabi SAW, di antara saf itu la takhtalifu, jangan sampai saf kosong, karena ada setan yang mengganggu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, pasti ambo tadi diminta jadi imam solat isya, solat maghrib, ustaz jadi imam, ndak, biarlah imam ado. Di ambon belum kain ambo belum sampai disampan lagi. Solat isya ambo diminta. Ustaz Somad maju jadi imam, luruskan shaf, ambo tengok sebelah kanan, lurus, luruskan shaf, tengok sebelah kiri, lurus. Ambo takbiratul ihram, usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Menengok shaf itu cukup dua saja, kanan sekali, kiri sekali. Jadi tak perlu pula ke belakang tengok satu-satu. Khawatirnya pas awak menengok ke belakang satu-satu, maju suang ke muka, Allahu akbar gitu. Habis. Oleh sebab itu maka ini penting, jangan sampai sholatnya tak betul, jangan sampai rusak akidah. Tadi pula tuan imam sholat maghrib selesai salam berzikir, subhanallah 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 subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Setelah itu tuan imam berzikir pula, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain zikir. Alhamdulillah di Aur Kuning masih berzikir. Di tempat lain ada orang habis sholat tak ada zikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Tak ada berdoa lagi. Tuan imam tadi mengasih mikrofon ke belakang. Selesai. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi. Tuan imam mengasih mikrofon ke belakang. Datang makmum belakang, kasihnya pula kamu. Ambo ingin ngasih ke sini, sogan. Ambo baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Hamba kalau diminta berdoa tak pernah lebih dari 10. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Minta doa ampun ayah, emak, rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baik dunia baik akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada juga orang berdoa panjang. Saking panjangnya tertidur makmum belakang. Awal-awal berdoa itu makmum tangannya di atas ini. Salamatan fiddin. Lama-lama. Terserah lah Pak Imam. Leponek dah. Ada pula tak mau berdoa sama sekali. Bang dia apa nak berdoa? Doa lama aja belum makbul Pak Ustaz. Tambah lu baru lagi. Doa ini adalah intinya ibadah. Makanya habis baca Yasin itu berdoa. Ibu pula nanti baca Yasin itu harus pelan-pelan. Karena ada juga orang baca Yasin ini tak jelas ujung-ujungnya. Jauh. Fayakun. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallahnya bukan main kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rupanya datang angin kencang. Bombu angin. Atau bukalah koran dan menutup pinggan piring tadi. Terbuka, rupanya mie. La ilaha illallah. Ustaz menyindir Aur Kuning ini anda. Di Aur Kuning tadi kami makan. Aduh ikan, aduh ayam. Iko ayam apa ke Pak Wali? Ayam kampung Pak Ustaz. Iko sambal khasnya. Iko
Ada pula manna wassalwa, potai sama jengkol. Bukan itu makna manna wassalwa. Manna wassalwa itu makanan surga. Cuma dulu pernah ambo ditanya dek orang, Ustaz tahu manna wassalwa? Makanan surga itu kata Mbak. Enggak, inilah ini. Oh, enggak boleh memplesetkan Pak. Nanti dilaporkan orang kita ke polisi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita malam ini bermakna, tapi kalau sampailah ada hasad dalam hati, marah, dendam kesumat. Saya sakit hati sama dia Pak Ustaz. Kenapa sakit hati sama dia? Rumahnya besar, duitnya banyak, sakit hati saya sama dia. Kenapa kita sakit hati sama orang? Padahal kalau kita dendam, marah, hasad, iyyakum wal hasada, hilangkan penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan amal ibadah. Salat melayang, zikir terbang, sedekah hilang gara-gara hasad. Hilangkan penyakit hasad. Berdoa kepada Allah, hilangkan hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Orang yang dapat nikmat itu kita doakan dia. Kalau dia punya anak, ya Allah, jadikan anaknya anak yang soleh dan solihah. Kalau dia punya kebun, ya Allah, jadikan kebunnya itu subur supaya dia bisa berangkat haji dan umrah. Kalau dia punya keluarga, ya Allah, jadikan keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Pokoknya senangkan dengan berdoa. Sakit hati saya Pak Ustaz, anak saya sebaya dengan dia, sama-sama pernaiman, sama-sama satu sekolah, tapi anak dia nikah duluan. Jangan-jangan dia pakai pelet. Kenapa kita suuzon? Datang acara pernikahannya, doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hatinya bersih, doanya betul. Ini banyak juga orang berdoa tapi hatinya kotor, doanya lain bunyi, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Apa nak sakit hati? Awak nikah 5 tahun tak ada anak. Inyo nikah bulan 1, bulan 5 dapat anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa supaya hati ini senantiasa bersih, senantiasa bersih. Dari hasad muncullah hasud, menghasut. Dari hasud muncullah sihir. Sihir itu apa? Magic. Magic itu apa? Sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Inggrisnya black magic, bahasa macam-macam bahasa, santet kata orang di Pulau Jawa. Pokoknya tak senang hati, minta kepada dukun. Diambil rambutnya, diambil kukunya, diambil bekas air ludahnya. Cinta ditolak dukun? Oh, tidak. Ada anak lajang nih manggil perempuan nyebrang, hai adik, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku kucing kurap? Wih. Ambil air ludahnya, bawakan ke dukun. Datang dukun, kamu mau supaya perempuan itu melihat kamu seperti bunga yang kembang di tengah taman? Iya, cari bunga 7. Bunga mawar, bunga melati, bunga ini, bunga berapa? Oh 6, tinggal 1 lagi. Tinggal 1 belum Pak Dukun, bunga tai ayam. Di blender lah bunga tadi. Habis itu diminum. Sesudah itu muka pun macam bunga lah merah. Dibawa ke dokter, rupanya sakit kulit. Apa ini? Kenapa dukun-dukun ini selalu berkawan dengan jin? Karena dia meminta kepada jin, meminta kepada setan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya pada Allah, solatnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, tapi memohon minta tolongnya kepada dukun, kepada setan. Nauzubillah. Sedangkan kita mau masuk WC saja mengusir setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum tidur ngusir setan, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau makan ngusir setan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur ngusir setan, bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, jangan dibaca sekarang. Banyak orang baca begitu, dibaca bismika Allahumma ahya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini kita jaga kebersamaan kita ini. Kalau ada yang tak sesuai menurut syariat Islam, kita tanyakan kepada Tuan Imam alim ulama kita, anak-anak kita didik. Ibu jangan pernah sedih melepas anak pergi sekolah. Saya yakin anak bapak ibu sekolah jauh ke Pekanbaru, ke Jakarta, lepaskanlah dia dengan nama Allah. Nak, lepas engkau belajar, pergilah sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, karena kau akan membangun aur kuning insyaallah. Amin. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Sayang anak bukan letakkan di celah ketiak. Sayang anak, biarkan dia pergi jauh. Ustaz Somad enak aja ceramah ngomong gitu. Memangnya Ustaz dulu pernah pergi jauh? Ya, saya sekolah sampai ke Mesir, dekat Sungai Nil. Jauh dari Sungai siapa Ustaz? Nah, sama-sama sungai. 4 tahun saya tak balik, Bu. 4 tahun. Berangkat tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru balik. Habis itu pergi lagi ke Maroko, 2006 baru balik. Tak balik. Saya keluarga bukan banyak, 2 orang. Ambo anak pertama, adik ambo anak kedua. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Suruh pergi jauh-jauh. Sampai dalam pikiran saya ini, jangan-jangan saya ini anak panti asuhan. Yang sampai jangan nyambung anak yatim ini. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini biarkan dia sekolah SMP di seberang, biarkan dia SMA nanti di Gema, tapi setelah itu berikan dia semangat pergi kuliah. Kalau dia minta izin kuliah, ibu jangan nangis. Mak, ambo nak pergi kuliah, pergi. Gitu, jangan. Oh hilang nak. Hilanglah semangat dia. Mak, ambo pergi. Nah, antar dia ke bawah, naikkan dia ke sampan, pergi cepat, pergi. Lah hilang. Menangislah di situ. Lah hilang sampannya lah jauh, pergi lah, menangislah. Pokoknya balik sampannya. Sapu muka. Kuat-kuatkan. Ustaz Somad, waktu saya mengantar anak saya sekolah jauh, bini saya menangis, matanya bongkak sebesar telur ayam. Akhirnya saya kasih nasihat, lebih baik kita menangis sedih sekarang daripada nangis nanti, karena anak kita sudah rusak oleh zaman. Game online, PlayStation, TV, judi, narkoba. Tapi kalau dia sekolah jauh, selamat dia dari segala macam, pulang dia akan membangun kampung halaman kita. Maka kita bangga menjadi orang tua. Walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah, dia tetap berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini kita jaga. Tapi pokok pangkal dari segalanya adalah akidah. Tak ada gunanya dia kaya, tak ada guna duitnya banyak, tak ada dia menjadi orang terpandang, jadi PNS, kalau tidak la ilaha illallah. Dulu bapak waktu anak lahir di Gema, waktu anak lahir di Aur Kuning, waktu anak lahir, apa kemarin yang bapak bisikkan ke telinga anak kalau bukan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Saya yang mengazankan anak saya sendiri. Takkan pula kita bawa anak minta sama kawan, tolong azankan. Kita sendiri ngazankan. Letakkan kepalanya sebelah kiri supaya telinganya ke mulut kita sebelah kanan. Nih, apa pula mulut kita sebelah kanan? Letakkan kepalanya sebelah kiri supaya mulut kita ke telinganya sebelah kanan. Lalu kita azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat macam itu. Terkejutlah dia. Pelan-pelan aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Menetes air mata. Kenapa sedih? Kami tak minta kalian belikan kami mobil, nak. Kami tak minta kalian belikan kami emas, nak. Kami orang tua ni hanya minta satu. Waktu kalian kecil dulu kami azankan la ilaha illallah. Nanti waktu kami mau mati, kalian membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Kalian yang membisikkan nanti. Kebahagiaan seorang ibu adalah bukan ketika anak datang pulang kuliah membawakan emas sebesar rantai sepeda motor. Iko mak, rantai ambeh mak. Pakai sungai 2 kali, putih. Punya imitasi. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kami inginkan adalah saat kami sakit meregang nyawa, engkau berbisik ke telinga la ilaha illallah. Betul, Bu?
Banyak juga sekarang orang tua ketika mau meninggal anaknya bukan bisi la ilaha illallah, mano surai tanah. Nauzubillah. Nauzubillah. Dunia ini hanya sementara, tapi kita akan mati menghadap Allah selamanya. Rusak akidah. Jangan sampai, karena semuanya mesti lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rezeki yang dicari halal dari mana? Dari madu. Rezeki yang dicari halal dari mana? Dari berjualan makanan, berjual kue, berjualan ikan, berjualan macam-macam, semuanya baik-baik. Baik. Kok tiba-tiba Ustaz ingat kue? Saya tengok ada kue. Jadi waktu ambo duduk enggak ada kue ke? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita ini harus tetap kita jaga walaupun sudah mati, tak lagi nampak di pelupuk mata. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, apakah hubungan silaturahim dengan orang Aur Kuning putus? Dapat berita Abdul Somad mati di Pekanbaru, disampaikan oleh Ustaz Rahmat datang bawa kabar, maka ibu bapak Pak Wali dari Aur Kuning memimpin pembacaan Al-Fatihah di masjid untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah untuk mereka. Jangan baca sekarang. Kau jamaah, kau ingin awak cepat mati nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu silaturahim, saya sampai hari ini masih menjalin silaturahim. Adapun kawan-kawan yang jarang berjumpa, ada satu lain sebab, tapi hari ini kami dipertemukan walaupun berbeda sampan, dipertemukan walaupun berbeda jalan, tapi tujuannya sama, ingin sampai ke Aur Kuning, sampai malam ini tidur di sini, walaupun kami tidur sama-sama, tetapi tidak tidur bersama. Saya mau datang ke Aur Kuning, tapi syaratnya jangan sampai menyusahkan masyarakat. Itu pesan saya sama Ustaz Henry. Jangan sampai awak tiba menyusahkan orang, Ustaz. Maka jangan Bapak Ibu merasa berkecil hati kenapa tak mau tidur singgah di rumah Bapak Ibu. Memang dari awal itu sudah MOU kami. MOU, Memorandum of Understanding between AU. Kami tak mau menyusahkan, maka kami memilih tidur di masjid. Tidur di masjid. Tapi kami sudah pesankan semua tim, nanti tidur di masjid semuanya tidur telentang. Yang telungkup. Kau tertumpah liu basi ke. Awak mau makan potai belum? Artinya apa? Kita jaga kebersamaan. Jangan sampai nanti jadi final, uang pokam bau kau tidak mau di rumah awak. Kami tak ingin menyusahkan. Tapi ke Ustaz tidak menyusahkan. Mungkin tidak. Orang baik kita berpikir. Orang baik, tapi kita gunakan pikir, akalan pikiran. Jadi waktu singgah di rumah makan dilipat kain, saya sudah tegak di depan kaca. Iko bungkus. Bu, ini bungkus untuk makan kami nanti di sana. Kata Ustadz panitia, tidak Ustadz Somad, karena di sana sudah disiapkan. Oh tidak, bungkus. Siapkan. Rupanya memang disiapkan di sini, melimpah ruah. Buahnya tak nampak, pokoknya tak nampak, tapi buahnya ada. Tak ada nampak pokok semangka, buahnya ada. Ada buah jeruk, ada buah macam-macam sampai tak termakan. Makanlah Ustaz, tak buat lagi karena tempat kecil. Mungkin kalau seminggu saya di sini gemuk mungkin. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini selain daripada hablum minan nas. Hablum minan nas kita sudah baik, tapi hablum minallah dengan salat berjamaah. Jangan ajari orang Aur Kuning tentang sholat berjamaah Ustaz Somad, karena masjidnya besar, jamaahnya ramai, jamaahnya banyak. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza aqamta fihim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau bersama mereka hai Muhammad, engkau melaksanakan sholat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Perang nyawa di ujung tanduk, perang musuh di depan dan belakang, tapi perang tetap ada sholat berjamaah. Nabi jadi imam, makmum berbaris dua, baris pertama sholat, baris kedua memegang panah, memegang tombak melihat musuh. Selesai salam 2 rakaat, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang menjaga. Namanya sholat khauf,
sholat takut. Sedangkan perang pun Nabi tetap sholat berjamaah. Apalagi aman damai di Aur Kuning, maka tetap sholat berjamaah. Perempuan tak wajib sholat berjamaah, perempuan sholat di rumah. Tapi kalau perempuan mau sholat berjamaah, bagus. Sekarang terbalik pula, perempuan ke masjid, laki di rumah. Emang dunia ini udah terbalik-balik. Aslinya suami itu yang membangunkan istrinya untuk sholat. Adinda, oh my darling, my dear, wake up please. Pergi ke masjid. Aslinya bapak membangunkan. Tapi yang terjadi sekarang siapa? Ibu itu pula mengambil semprotan. Sudah terbalik-balik dunia ini sekarang. Oleh sebab itu kita sering pengajian supaya tahu memposisikan diri, mana back, mana striker, mana kiper, mana penyerang. Karena kacau sudah. Wasit pun sudah memain bola juga. Golaknya undang wasit main bola. Oleh sebab itu Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai gema tadi, sebelum kami naik sampan, anak-anak sudah, mau masih dalam mobil lagi, kaca belum dibuka, anak-anak sudah siap kamera semua. Mulai dalam motonya pula. Anak-anak kenal. Dari mana mereka kenal Ustaz Abdul Somad? Padahal pertama kali sampai ke Aur Kuning, mereka kenal karena orang tuanya suka pengajian. Betul? Karena orang tuanya suka pengajian lah, maka anak-anak itu kenal sama Ustaz. Coba kalau maknya suka film dangdut, film India, pasti anaknya taunya cuma Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee. Ustaz pun hafal juga nama penyanyi. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita ini, jangan sampai mereka rusak akidahnya. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, tidak mengganggu orang, menjaga kelestarian alam. Di sini Pak Ustadz, di Aur Kuning ini, jangankan membunuh orang, membunuh binatang pun tak boleh. Di sini kalau ada orang sampai membunuh babi, bisa ditangkap. Tapi kalau dia diseruduk babi, tak apa-apa. Betul itu. Dijaga hewan-hewan, dijaga. Ini ajaran siapa ini menjaga hewan ini? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kalian memotong, potong dengan baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana memotong dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisau. Jangan karena ayam itu jahat selalu masuk ke rumah. Awas ayam. Nah, beko mau potong pakai pisau tumpul. Kedatangan rombongan ustadz-ustadz hari ini membuat ayam banyak mati di Turki. Banyak ayam mati. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya tengok gulai ayam kampung ini Ustadz. Ayam mati. Padahal dulu masuk awak-awak ketek, masuk ombo ketek dulu. Makan ayam kau kan dua gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tu sakit. Dulu gitu. Tapi kini Masya Allah, rezeki melimpah, Allah berikan karunia. Kenapa ayam dipotong? Ada tujuannya, karena mau dimakan. Tapi kalau hanya untuk disiksa, untuk menyakiti, dalam Islam tidak boleh menyakiti walaupun hewan binatang. Maaf, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tiba-tiba digigit kalajengking. Karena marah sama kalajengking, ditangkap, dipotong. 1 hari ekornya dulu. Besok tangannya pula. Besok tangannya. Habis itu dilepaskan hidup-hidup. Nah, kalajengking kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya. Nanti bosi kole. Kalau mau bunuh sekali pukul, mati. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah yang 2 hitam walaupun kau sedang sholat. 2 warna hitam boleh dibunuh walaupun sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak kalajengking. Boleh dibunuh. Kalau lebih mukulnya 3 kali, tak masalah. Karena darurat. 1, 2, 3, 4, 5 sampai mati. Nyamplak pukul sekali, berhenti. Pukul sekali, berhenti. Matilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hubungan sesama manusia, bahkan kepada binatang hamba Allah, bahkan pokok-pokok kayu sudah terjaga, sesama tetangga, sesama kawan. Siapa yang menggeser sempadan tanah kaidah Shibrin sejengkal, ini sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersama Pak RT, RW, Pak Wali, Bupati, Kabupaten, semua sudah ini pancang. Malam-malam tak ada orang, pagi-pagi geser. Sejengkal kau geser,
maka tuwiqa, dililitkan di leher, sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit leher di liang kubur. Alhamdulillah Ustaz, kami tak pernah menggeser sejengkal. Lagi 2 meter. Awas. Kadang ada orang ini belum mati masuk ke liang lahat pun kubur itu sudah menyempit. Saya pernah ikut pemakaman. Ternyata orang di pemakaman itu mengukurnya tidak pakai meteran. Pak, gimana Bapak tahu ini panjang orang ini 170 cm? Ini Ustaz pakai bambu. Rupanya tukang gali kubur ngukurnya tidak pakai meteran, pakai bambu. Dibawa bulu ke dekat jenazah diletakkan. Kenapa tidak pakai meteran? Takut salah ukur. 2 kali kerja. Bambu tak mungkin salah. Diukur panjangnya. Habis itu bapak penggali tegak. Begitu jenazah mau dimasukkan, menyempit tanah. Saking tak sabarnya tanah itu ingin menjepit jenazah itu. Apa kata tanah? Masuklah, masuk. Kamin, katanya, kamin. Silakan masuk, mau dijepit. Begitu masuk ke dalam, orang menimbun, naik kaki jenazah orang ke atas, mereka pergi, remuk redamlah, hancur. Ini yang tukang asak tanah dulu, hancur semua. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka apa yang mau kita cari hidup ini? Warna kulit, warna tanah, diciptakan dari tanah, dicium bau tanah, dan kita pun akan mati dimakan cacing tanah. Makanya orang yang suka menumpuk-numpuk tanah, menggeser-geser sempadan tanah, tunjuk ke mereka, hei bau tanah. Tapi tak boleh kelahi Pak Ustaz. Kalau gitu cakap dengan lembut, hei bau tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai jam 9, sekarang pos jam 10, 60 menit kita bersama TV One. Memang beda. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kertas, saya jawab. Kalau tak ada, kita akan jawab besok ba'da subuh. Dan siap-siap, mudah-mudahan malam ini sehat semuanya, amin. Tapi kalau sampai besok ada sakit-sakit sikit, insya Allah jangan takut, nanti akan diobati oleh bapak dan ibu dokter. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wakum. Apa kesimpulan pengajian Ustaz malam ini? Saya tidak menyimpulkan, karena masyarakat Aur Kuning sudah pandai menyimpulkan sendiri. Mana buktinya? Ini atap-atap ini diikatnya simpul semua. Menyimpulkan yang zahir maupun menyimpulkan yang batin. Yang penting ambil judul. Abdul Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul. Tabligh Akbar bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LCMA, 28 September 2019, 28 Muharram, Desa Aur Kuning, Kecamatan Kampar, Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Ambo baca itu sebenarnya ingin menunjukkan foto Ambo. Tidak ada foto Pak Wali. Padahal kalau mau Pak Wali kan dibuatnya pula godang-godang situ kan. Dia ikut enggak musim kampanye. 2024 insyaallah ya Pak Wali. Amin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi umur masih ada di badan, selagi ruh masih bersemayam di jasad, jangan pernah berhenti beramal soleh. Mudah-mudahan kedatang kami beserta rombongan ini kemari bernilai amal soleh. Amin. Besok pagi setelah kami pulang, tetap doakan kami supaya istiqomah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah hazihin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kertas pertanyaan? Nah, mana deh? Kenapa Pak Ustadz tak mau jadi calon wakil presiden? Iko masalah politik iko. Politik itu bukan yang memilih, tapi yang menghitung. Itu tokoh dari Rusia, namanya Stalin. Kata Stalin, politik itu bukan yang memilih, tapi yang menghitung. Yang memilih yang banyak, tapi yang ngitung bukan orang. Paham? Anda ikut pun Anda tidak akan menang. Karena yang menghitung bukan Anda. Yang menghitung orang yang dikasih duit. Awak kan cuma memilih.
Ambo jangan kan jadi wakil, jadi presiden pun mana ambo. Tapi belum tentu menghitung. Yang menghitung bukan Stalin. Bukan yang memilih, tapi yang menghitung. Pahami dengan baik-baik. Waspadalah. Kami dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aur Kuning, Hipma. Mantap. Sudah disinggung masalah pelajar tadi kan? Ada saya singgung masalah pelajar tadi? Ada? Masih ingat kalimatnya? Jangan diletakkan anak di celah ketiak. Matinya dek bau ketiak. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Ah, ini dia hikmah. Kami merantau sejak kami di SMA dan kuliah bertahun-tahun. Kami berpisah. Jadi apa masalahnya, bro? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami melepaskan rindu sama kedua orang tua kami? Baru balik sebulan tak balik lah rindu. Ambo sampai tahun tak balik. Ambo sampai tahun tak balik. Sampai putih rindu ambo. Anak Himpunan Pelajar Mahasiswa Aur Kuning yang tak balik sampai tahun, angkat tangan. Mana tak balik sampai tahun? Mana? Tak ada. Kau baru tak balik sampai hari. Lah menelpon apa kau? Mental kerupuk. Ambo baru balik, dek disuruh dek amak balik. Kalau ndak disuruh dek amak balik lah doktor ambo bawa balik. Mak, ambo dapat beasiswa untuk S3 kau, PhD. Ambo balik apa lanjutkan? Nyo ndak ada nyo balik. Nyo ndak ada gunanya waang doktor ambo almarhumah. Nah, itu maka ambo balik. Sesudahnya meninggal, ambo balik kuliah balik ke Sudan. Walaupun umur ambo lah 43 tahun. Ambo lahir 1977. Kini 2019. Umur 42 tahun. Masih kuliah lagi. Ini kok baru kelas 3 SMA. Ustaz, apa hukumnya pacaran? La ilaha illallah. Langsung ndak ambo ikik, campakkan di jembatan. Baru kelas 3 ndak berbini. Kuliah dulu, sekolah dulu. Nanti kau akan berhasil jadi orang. Tak usah pikirkan tentang perempuan ini. Kau kuliah aja dulu, berhasil jadi orang. Nanti 3 bis perempuan ini mengejar-ngejar. Bagaimana kami belajar dan mahasiswa bermanfaat bagi agama dan masyarakat? Pilih jurusan yang kamu suka, kamu bisa, kamu mau. Pilih jurusan yang kamu bisa, kamu suka, kamu mau. Yang kira-kira kita balik nanti ke Aur Kuning bisa dikembangkan di sini. Apa contohnya? Karamba ikan. Yang lingkungan kita, apa contohnya? Kehutanan, sekolah kehutanan. Apa contohnya? Bercocok tanam, pertanian. Pertanian. Ini sekolah pertanian, tamat jadi penjaga bank. Tak nyambung, jaga sembung bawa golok, nggak nyambung bro. Apa sekolah yang bisa? Orang Jepang itu suka makan ikan. Sekolah perikanan, ternak ikan segala macam. Apa yang bisa, apa yang suka. Ustadz sekolah agama ini kenapa? Memang saya suka agama dari dulu. Maka saya sekolah agama. Oleh sebab itu maka pilih jurusan yang suka, yang bisa, yang kita mau, yang kita minat. Maka insya Allah kita tidak stres. Karena kalau kita tidak suka, dipaksa juga, kita stres. Umur tak panjang. Kami dari mahasiswa Aur Kuning. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana pemimpin yang baik menurut Islam? Bagaimana cara kami membedakan amanah atau tidaknya seorang pemimpin? 2 saja, tak banyak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka dia adalah pemimpin menurut Islam. Lawan dari amanah, khianat. Lawan dari adil, zalim. Kalau dia adil, dia amanah, pemimpin Islam. Kalau dia pengkhianat, dia zalim, maka dia bukan pemimpin Islam. Pemimpin Islam, jangankan menginjak manusia, menginjak semut pun dia tak mau.
Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukannya, jangan injak semut, karena aku mendengar ada semut berkata, panglima semut berkata kepada pasukannya, ya Tuhan namlun khulu masakinakum, wahai semut-semut, jangan sampai kau pijak, jangan sampai kau terinjak oleh pasukan Sulaiman. Udkhulu masakinakum, masuk ke tempat-tempat kalian. Amanah. Oleh sebab itu mudah-mudahan adik-adik saya mahasiswa pelajar menjadi amanah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum istri tidak taat kepada suami? Dan apa hukum istri tidak taat pada suami? Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi. Innama huwa, suamimu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, ki, bisa jadi nerakamu. Neraka ibu di situ letaknya, surga ibu di situ juga letaknya. Kalau dia ridho, ibu masuk surga. Kalau dia tak ridho, ibu bisa masuk neraka. Maka wajib patuh dan taat pada suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini suami bercelana pendek, orang azan bersaut-sautan, dia duduk sambil mancing sampai jam 6 sore. Balik-balik ke rumah, taat kepada aku, surgamu di bawah tapak kakiku. Ibu bilang sama dia, diam kau Fir'aun. Kau pikir aku goblok tak pengajian? Ibu punya 5 hak sama dia. Mereka wajib menunaikan 5. Kewajiban mereka adalah hak ibu. Betul? Tengok. Ibu punya 5 hak kepada mereka, dan mereka wajib menunaikan 5 kepada ibu. Apa yang 5 itu? Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Di Pekanbaru banyak bini tak dikasih pakaian. Ada yang kain panjang resleting belum berpasang, ada yang dikasih pakaian pendek, tukang jahit belum selesai udah dipakai. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Pendidikan. Ibu mesti dididiknya. Kalau dia tak sanggup mendidik ibu, dia bawakan pengajian. Kalau dia sanggup membawa ibu pengajian, dia izinkan ibu pengajian. Tak juga sanggup, dia bawakan guru mengaji. 5, perhatian. Nah, dia mesti memperhatikan ibu. Perempuan itu perlu diperhatikan, dipuji-puji sikit. Abang sudah lama hidup, dek, tak pernah melihat perempuan lebih cantik daripada engkau. Padahal dalam hatinya, entah iya entah indah. Makanya Nabi itu mana pernah dipanggilnya istrinya Aisyah itu pakai nama. Nabi memperhatikan, tak pernah dipanggil, ya Aisyah, mana? Nabi manggil, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Wahai engkau yang putih kulitnya, kalau kena panas matahari kemerah-merahan. Jadi boleh saya panggil istri saya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Bapak besok panggil, ya Humaira. Jangan pula terlalu jujur, ya Hajar Aswad. Walaupun hanya hitam. Sudah jelas tadi hak ibu dari suami? 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau dia tak mengasihi, maka ibu wajib memanggil dia melalui wali. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil. Suami, sini sebentar. Cari yang bodinya tegap-tegap. Yang kurus macam saya, tak takut dia. Apa hukum tinggal di lingkungan masjid sementara sholat tidak berjamaah di masjid? Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi langsung berbalik menghadap jamaah bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang sholat berjamaah ke masjid? Mereka yang sholat di rumah layan tahiyadna, jangan ulang lagi sholat di rumah, jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, la u'arriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar, berasap lagi Riau. Saking banyaknya karena tak sholat ke masjid.
Maka laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Bahkan dalam hadis dikatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat-dekat masjid kecuali di masjid. Datang ke masjid. Jangan sampai ke masjid ini dalam hidupnya cuma 3 kali. Ada orang ke masjid ini cuma 3 kali seumur hidup. Pertama, akad nikah. Kedua, numpang kencing. Ketiga, jenazah. Na'udzubillah. Kalau bisa biarlah kita dicari orang karena nama kita yang dipanggil. Mana Ustaz Somad tadi? Mana Somad tadi? Disebut nama kita. Jangan sampai kita dicari tak ada sebut nama lagi. Mana jenazahnya? Tak ada sebut lagi nama kita karena sudah menjadi jenazah. Na'udzubillah. Itulah kaji kita malam ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya bisa kami beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berhaji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takununa 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairur raziqin. Turunkan rahmat, berkah, rezeki melimpah ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas ke kampung halaman kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan kampung halaman kami negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali abnaina, anak-anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah dulu lebih kami, mendahului kami, sudah masuk ke liang lahat, ampunkan, lapangkan kubur mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Bawa sampah-sampah, jangan buang sembarangan, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih, jangan kita susahkan panitia. Mudah-mudahan semuanya berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.